Bapa kami yang ada di dalam surga, kami memuji memuliakan nama Tuhan karena penyertaan pemeliharaan Tuhan yang mengumpulkan kami di bait Tuhan yang suci ini. Entah kami akan mendengarkan firman Tuhan, bantu kami dengan Roh Kudus Tuhan agar segala firman yang kami dengarkan membawa kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Bersamalah dengan kami di sepanjang ibadah Sabat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dari depan saya ucapkan selamat Sabat. Selamat datang buat kawan kami yang sudah di Dimas Audio. Mari kita mulai acara kita. Lalu kita akan membaca di sautan kita. Ayat sautan kita terdapat di Mazmur 119 ayat 12 sampai 18. Mazmur 119 ayat 12 sampai 18. Saya akan baca yang pertama dan yang kedua jemaat sampai yang ayat ke-18 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 12 sampai 18. Ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Jemaat. Dengan firman aku atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Jemaat. Aku telah menikmati dan menghormati jalan-jalan. Aku akan bergumul dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Jemaat. Aku akan beribadah kepada-Mu pada hari hidup dan kita baca bersama-sama. Siapkan matamu supaya aku memandang kali Kita akan bernyanyi lagu buka kita di lagu Sion 251. Buka mataku ya Tuhan. bebaskan dari dosa. Salahku
Buka mulutku ya Tuhan, aku cerita kebenaran. Bercahaya Tuhan hatiku, dan isikanlah kasih-Mu. Sekarang Tuhan aku sedia turut kehendak-Mu. Buka ya Tuhan mulutku, perlihatkan-Mu. Kami undang jemaat untuk berkeluh, kita akan berdoa, kita akan menyanyikan lagu Sion. Bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datanglah kata-Mu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karunia-Mu. Saat ini berikanlah umatmu yang besar berdoa padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah yang berada dalam kerajaan surga yang maha tinggi, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Pada hari Sabat ini kami bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Berkat Tuhan selalu melimpah pada masing-masing umat Tuhan, sehingga pada hari Sabat ini kami boleh berbakti bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Allah pada saat ini memasuki acara khotbah, curahkan Roh khusus dalam hati dan pikiran kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dari firman Tuhan yang akan disampaikan dan kami boleh menjadi lebih setia kepada Tuhan. Tuhan Allah, kami berdoa untuk Dokter Koko yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah yang disampaikan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam segala firman Tuhan yang disampaikan nanti Tuhan. Tuhan Allah, kami berdoa pada saat ini untuk Kampore yang berlangsung di Bali. Biarlah Tuhan selalu menyertai Kampore peserta, sehingga Tuhan akan memberikan kebaikan sehingga Kampore berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Engkau berkati Tuhan peserta yang ikut, Tuhan akan beri kesehatan, cuaca yang baik, sehingga ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Allah, kami berdoa untuk perkemahan anak-anak yang akan diadakan di Sumber Wakas. Biarlah Tuhan akan memberikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah, sehingga acara perkemahan anak-anak nanti boleh berjalan dengan baik. Tuhan Allah, kami berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus pada Sabat depan. Biarlah perjamuan ini boleh berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Tuhan Allah, kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak jemaat atau tamu-tamu yang hadir. Biarlah anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dengan baik di dalam pergaulan pendidikan. Tuhan akan memberi pimpinan sehingga anak-anak ini boleh menjadi tiang-tiang gereja di masa mendatang. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami. Tuhan akan memberi kesehatan, panjang umur, sehingga orang tua kami ini boleh menjadi teladan bagi kami melalui kesetiaan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing.
Tuhan akan memberikan berkat dari surga sehingga kami boleh mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami, biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan berjalan dengan baik sampai selesai nanti. Inilah doa kami Tuhan, dan kami berdoa seperti Tuhan yang sudah memberikan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh para pemuda. Para pemuda, silakan.
Yesus dan kasih-Nya. Amin. Terima kasih buat para anak muda yang sudah melakukan lagu spesial. Sebelum kita memasuki jam khotbah, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat inti. Ayat inti di Mazmur 119 ayat 130. Bila kau singkap firman-firmanmu memberi terang, memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita akan menggunakan tema kita, amin. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita kembali bersekutu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami memuji memuliakan nama Tuhan karena kesempatan yang indah ini. Di Sabat Tuhan yang suci, kami diberi lagi waktu untuk membuka Alkitab kami dan mempelajarinya bersama-sama. Singkapkanlah mata kami ya Bapa, agar kami dapat melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada Sabat hari ini, ada pelajaran yang ingin saya bagikan kepada jemaat. Ada dua latar belakang saya memilih pelajaran kita Sabat hari ini. Yang pertama, di dalam hidup saya ada satu pertanyaan yang selalu mengantri hidup saya. Pertanyaan itu datang dari adik saya, saudara Ibu. Pertanyaan itu dilontarkan tepat di depan ini. Saya sedang duduk di sebelah kirinya. Waktu itu sedang cerita anak-anak. Adik saya ini bertanya, Bang, kenapa ya hidup itu gini-gini aja? Maksudnya gini-gini aja adalah kenapa hidup itu ya rutinitas saja. Bangun tidur, mandi, makan, kerja, pulang, makan mungkin lagi, mandi lagi, tidur lagi, besok lagi, bangun lagi, dan itu saja yang kita lakukan. Saat itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan, karena saya rasa dia juga. Hidup ini gitu-gitu aja. Yang kedua, saya ingin membagikan keseruan mempelajari Alkitab. Pelajaran ini sebetulnya muncul ketika saya berdiskusi dengan Pak Garfield. Hari itu Pak Garfield bertanya saya tentang pelajaran apa yang bisa diambil dari Yusuf. Jadi kami chatting di teks WA dan akhirnya ada pelajaran yang saya temukan, dan ini seru bagi saya karena mendukung ide saya tentang mempelajari firman Tuhan. Judul pelajaran kita hari ini adalah Groundhog Day.
Binatang ini saya rasa nggak ada ya di Indonesia ya. Di bahasa Inggrisnya disebut groundhog, marmut tanah. Ada kira-kira mungkin yang bukan marmut, ini dia ceritanya gali lubang di tanah. Saya rasa nggak ada di Indonesia, ini binatang di Amerika. Groundhog Day bukan artinya hari marmut tanah, bukan. Ini sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris. Ungkapan ini memiliki arti, saya ambil dari Kamus Merriam-Webster yang nomor 2. Artinya adalah peristiwa yang terus-menerus berulang. Atau kita merasa ada sebuah kejadian yang berulang dalam kehidupan kita. Yang harus kita baca itu orang Advent itu setengah jam selesai itu, karena sudah terbiasa dari tahun ke tahun kita membaca 3 pasal setiap hari. Tapi kita punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam nina bubuk sindrom. Gejalanya yang pertama, mengetahui akhir cerita sebelum membaca. Pernah saudara mengalami ini?
Coba buka Kejadian 1. Belum saudara baca, saudara sudah tahu isinya. Nah, itu gejalanya Nina Bobo Syndrome. Saya rasa kita semua kena Nina Bobo Syndrome. Yang kedua, sebelum selesai membaca, kita sudah tahu kesimpulannya. Tahu cerita Goliat, saudara. Wah, belum baca, kita sudah tahu kesimpulannya. Wah, kesimpulannya pasti ini. Pendeta bisa menyimpulkan 3, jemaat bisa 100 biasanya. Karena sudah terlalu banyak mendengar cerita tentang Goliat. Apa dampaknya dari Nina Bobo Syndrome? Dampaknya adalah umat Tuhan seringkali melihat Alkitab menjadi buku yang biasa saja. Ya, semacam buku cerita, semacam novel, tidak ada istimewanya Alkitab itu. Dan seringkali Alkitab itu tidak bisa menjelaskan banyak hal karena kita terkena Nina Bobo Syndrome. Apa obatnya? Ada 2 obatnya. Yang pertama, biasakan membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jangan kita yang menjelaskan arti ayat itu, tetapi biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Yang kedua, perhatikan detil-detil kecil ketika saudara membaca firman Tuhan. Dari detil-detil kecil itu akan memberi pelajaran yang begitu banyak. Agak sulit menjelaskannya, tapi marilah kita masuk dalam contoh. Contoh mempelajari firman Tuhan. Coba perhatikan pola yang muncul ketika saudara membaca Alkitab. Tahu pola? Apa pola? Gambar? Bukan hanya sekedar gambar. Apa pola? Batik itu pola. Susunan. Selain susunan, pola itu adalah suatu gambar, suatu bentuk yang berulang. Itu adalah pola. Setiap kisah di Alkitab pasti akan memunculkan pola. Perhatikan pola, maka saudara akan mendapat banyak pelajaran. Mari kita masuk ke dalam contohnya. Saudara tahu Kejadian 37 cerita tentang apa? Ini cerita epik, cerita besar yang semua orang pasti tahu. Ada yang ingat kira-kira 37 apa ya? Yusuf. Karena teman diskusi saya soalnya. Kejadian 37 adalah cerita tentang anak-anak Yakub. Cerita ini epik karena akhirnya yang epik. Tahu akhirnya apa? Yusuf dijual. Sudah pernah dengar cerita ini? Ada yang belum pernah? Angkat tangan. Biar saya cerita. Nanti panjang ya. Ini udah jam berapa? Baik. Kejadian 37, kalau saudara buka, coba perhatikan di ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Sampai di situ saja dulu. Coba perhatikan, kira-kira kalimat selanjutnya apa? Ini riwayat keturunan Yakub. Apa yang kita pikirkan kalimat selanjutnya? Silsilah. Wah, Yakub punya istri 4, anaknya A, B, C, D sampai 12. Anak perempuannya 1 namanya Dina. Kira-kira begitu ya. Kalau saudara tidak yakin, coba perhatikan di Kejadian 36 ayat 9 sampai 10. Ini kata-kata yang awam di Alkitab. Inilah silsilah si A, si B, si C. Tetapi menariknya saudara, gantinya menjelaskan silsilah Yakub, kalimat itu berlanjut demikian. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf. Apakah anak Yakub hanya Yusuf? Enggak. Yusuf itu satu di antara 12 anak Yakub.
Kenapa anak Yakub, keturunan Yakub, riwayat keturunan Yakub hanya Yusuf? Kita harus mengerti bahwa Alkitab itu adalah dokumen klasik yang tidak bisa berinteraksi dengan kita langsung. Juga bukan dokumen modern. Kalau dokumen modern itu kalau ada yang penting tinggal dicetak tebal. Ada yang penting dicetak lebih besar supaya orang tahu itu penting. Alkitab tidak bisa seperti itu. Alkitab memiliki jalan lainnya, yaitu mematahkan asumsi kita. Ini asumsi kita patah di sini. Kita harapkan 12 anak namanya muncul semua, tapi ternyata hanya Yusuf. Pelajarannya adalah semenjak Kejadian 37, ini kalau film, ini season yang baru. Ini seri yang baru dengan pemeran utama yang baru. Cerita-cerita sebelumnya tokoh utamanya Abraham, lalu ganti ke Ishak. Tetapi semenjak Kejadian 37, pemeran utamanya hanya satu, yaitu Yusuf. 37, 38, 39 sampai habis itu cerita tentang Yusuf. Baik. Kejadian 37 itu adalah cerita tentang konflik anak-anak Israel. Saudara, coba ingat-ingat kembali. Kalau ada konflik, pasti ada pihak yang jahat, ada pihak yang baik. Siapa pihak yang jahat di konflik anak-anak Israel? Siapa yang baik di konflik ini? Siapa yang antagonis? Siapa yang protagonis? Siapa yang baik anak-anak muda? Dari anak-anak Yakub. Yusuf yang baik. Yang jahat, saudara-saudaranya jahat. Itu terbukti dari ayat ini. 37 ayat 4. Semua saudaranya membenci Yusuf dan mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi seolah-olah saudara Yusuf inilah yang jahat. Tapi kita lupa yang Yusuf pun memainkan peran penting dalam konflik ini. Coba saudara perhatikan di ayat kedua. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Seringkali kita menganggap, wah Yusuf itu begitu mulia, memberitahu ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata kabar di sini adalah diba. Sering dengar nggak kata diba? Hah? Diba. Mereka itu satu serumpun tuh, bahasa Israel dengan bahasa Arab. Tahu gibah? Apa gibah itu anak muda? Menggosipkan. Yusuf itu memberikan kabar gibah. Kata ini muncul 2 kali di dalam Alkitab, dalam Taurat Musa. Dan saat yang peristiwa yang lainnya adalah ketika 10 mata-mata memberikan kabar kepada jemaat Israel. Itu kabarnya adalah dibah, diartikan kabar busuk. Kira-kira dibah itu adalah memberikan kabar tentang seseorang, entah itu baik, entah itu jelek, tapi dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Gosip itu untuk menguntungkan diri sendiri. Karena gosip itu membuat kita senang, seru. Padahal mengomongkan kejelekan orang lain. Gibah. Jadi Yusuf ini adalah orang yang suka gibah. Makanya saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Dalam konflik ini saudara, tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Semuanya bermasalah. Saudara-saudara Yusuf itu membenci Yusuf, sedangkan Yusuf sendiri tukang gibah.
Konflik ini semakin panas ketika Yusuf menceritakan mimpinya, di mana dalam mimpi itu diartikan semua saudara-saudaraannya akan menghormati Yusuf, menyembah Yusuf, bahkan bapak ibunya juga akan menyembah Yusuf. Panaslah hati saudara-saudaranya. Dan konflik ini memuncak ketika ada di Dotan. Ketika Yusuf datang untuk menemui saudara-saudaranya, belum dia berkata apa-apa, ia disergap oleh saudara-saudaranya. Jubah yang dibuat oleh ayahnya itu dilepaskan dari tubuhnya dan ia dibuang ke dalam sungai. Lalu datanglah Yehuda. Dia mengusulkan kepada saudara-saudaranya, bagaimana kalau kita menjual Yusuf ke orang-orang Ismail. Setelah Yusuf terjual, mereka melapor ke Yakub membawa jubah Yusuf yang dilumuri dengan darah anak kambing. Sambil membawa jubah itu, mereka berkata kepada ayahnya di ayat 32, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau bukan. Kata-kata silakanlah periksa dalam bahasa Ibrani adalah hakerna. Tolong periksa. Hakerna. Jadi nanti di tempat kerja anak buahmu, Gur, hakerna. Tolong periksa. Saudara-saudara, saya ingin saudara menghafalkan sedikit tentang detil ini. Jubah, kambing, dan haker. Kita lanjutkan. Jadi kejadian 37 itu berbicara konflik Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kita lanjut kejadian 38. Itu berbicara tentang Yehuda dan Tamar. Kejadian 39 berbicara tentang Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 40 sampai 41 itu cerita tentang Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Coba lihat dengan sesama 1 menit, 30 detik aja. Apa yang aneh dari susunan ini? Apa saudara itu? Yang aneh adalah kejadian 38. Kenapa aneh? Nah, Yusuf, kenapa muncul di sini? Saudara sudah melihat bahwa membaca Alkitab kita akan menemukan pola. Polanya sebetulnya ini Yusuf. Tapi kok kenapa ini tiba-tiba muncul Yehuda? Sekali lagi saudara, Alkitab adalah dokumen klasik. Dia berkomunikasi dengan kita dengan cara yang berbeda. Ketika saudara menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi saudara, sebetulnya Alkitab ingin mengajak kita, hey, stop dulu, berhenti sebentar, baca lebih perlahan, karena ada satu yang penting di sini. Itulah cara Alkitab berkomunikasi dengan kita. Oleh karena itu, karena ini aneh sendiri dari pola kita, maka kita akan lihat lebih detail kejadian Yehuda dan Tamar. Ada yang pernah dengar cerita Yehuda dan Tamar? Siapa Yehuda, siapa Tamar? Yehuda itu mertuanya, Tamar itu menantunya. Yehuda punya 3 anak, Er, Onan, dan Sela. Tamar menikah dengan anak pertama, Er. Tapi Er meninggal dunia. Tapi mereka belum dikaruniakan seorang anak. Kebudayaan saat itu, supaya tidak putus nama si Er, maka Tamar dinikahkan kepada adiknya, Onan. Nanti anak pertama akan meneruskan nama Er. Tapi belum sempat punya anak, Onan meninggal. Jadi 2 kali anak Yehuda ini
meninggal. Menurut kebudayaan, maka Sela lah yang akan menggantikan abang-abangnya. Tapi saat itu Sela belum cukup umur. Kata Yehuda kepada Tamar, sabar dulu, tunggu cukup umur. Tetapi Tamar menunggu. Walaupun Sela sudah cukup umur, Tamar tidak juga dinikahkan kepada Sela. Karena tidak dinikahkan, di suatu kesempatan Tamar menyamar menjadi perempuan Sunda. Dan interaksi antara Yehuda dan Tamar menimbulkan percakapan ini. Yehuda berjanji membayar Tamar dengan seekor anak kambing. Di Kejadian 38 ayat 16 dan 17. Tetapi karena Yehuda tidak membawa anak kambing saat itu, Tamar minta jaminan, minta tanggungan. Yang ia minta adalah cap meterai milik Yehuda, jubah milik Yehuda, dan tongkat milik Yehuda. Tapi saudara, kalau saudara baca di ayat 18, yang ada cap meterai, kalung, dan tongkat. Bukan jubah, kalung. Bahasa asli kalung di sini adalah patil. Dalam bahasa Ibrani-nya patil. Kata ini sangat sulit diterjemahkan karena tidak banyak data cukup di Alkitab. Alkitab bahasa Indonesia mengambil kesimpulan ini adalah kalung. Tetapi di literatur Yahudi lainnya, kata patil ini berarti jubah pembungkus badan. Jadi yang diambil dari Yehuda, cap, lalu jubah, lalu tongkat. Singkat cerita, Tamar ini hamil. Dan dia dituduh sebagai seorang pezina. Disidanglah si Tamar ini. Di dalam persidangan itu, dia membawa ketiga barang milik Yehuda ini sambil dia berkata, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Kata periksalah dalam bahasa Ibrani adalah tolong periksa. Saudara, apa yang saudara ingat tentang kambing, jubah, dan akhirna? Apa yang saudara ingat? Kambing, jubah, dan akhirna. Ketiga hal ini muncul juga di Kejadian 37 tadi. Ada jubah, ada kambing, ada akhirna. Kata-kata akhirna ini sebetulnya sepertinya familiar di telinga kita. Tolong periksa, itu kata-kata biasa. Tapi tahukah saudara, kata-kata ini hanya muncul 2 kali di seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Akhirna. Dan munculnya ada di Kejadian 38 dan 37. Ini menunjukkan bahwa Kejadian 38 itu terhubung ceritanya dengan Kejadian 37. Walaupun tokohnya berbeda, ceritanya sama. Karena memiliki detail yang sama. Saya punya teori buat saudara siang hari ini. Kejadian 38 ini bukan keluar dari pola. Tetapi Kejadian 38 ini adalah awal dari sebuah pola. Awalnya adalah Kejadian 38 ini adalah Groundhog Day. Kejadian 38 adalah awal segala sesuatu berulang. Mari kita buktikan. Kita lihat Kejadian 39. Yusuf di rumah Potifar. Kita ringkaskan saja ceritanya. Yusuf itu dikasihi oleh tuannya dan ia menjadi orang yang istimewa di rumah Potifar. Segala sesuatu itu dipegang oleh Yusuf. Lalu Yusuf mengalami masalah dengan anggota keluarga rumah itu. Siapa lawannya?
istri Potifar. Dia punya konflik dengan istri Potifar. Ketika konflik itu terjadi, jubah Yusuf ditanggalkan. Masih ingat ceritanya? Daripada dia selingkuh, dia lepaskan jubahnya, dia lari. Dan jubahnya itu dipegang oleh istri Potifar. Dengan jubah itu, istri Potifar memfitnah Yusuf. Akibatnya, Yusuf dilempar ke dalam penjara. Saya bilang Yusuf dilempar ke dalam lubang, ini mengingat di Kejadian 41 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Tutupan itu dalam bahasa aslinya adalah bor. Artinya lubang dalam di tanah. Jadi Yusuf dilempar ke dalam lubang di dalam tanah. Karena penjara zaman dahulu itu ada di dalam. Coba perhatikan saudara, peristiwa apa ini? Yusuf menjadi istimewa di sebuah rumah, paling dikasihi, punya masalah dengan anggota keluarga, jubah Yusuf ditanggalkan, dan Yusuf dilempar ke dalam lubang. Ingat peristiwa apa? Yusuf itu menjadi orang yang paling istimewa di sebuah rumah. Dia punya konflik dengan anggota keluarga. Lalu ada satu kesempatan jubah milik Yusuf itu ditanggalkan. Lalu Yusuf dilemparkan ke dalam lubang. Ingat apa? Yusuf dijual. Peristiwa Yusuf dijual. Beda dah, Dokter Koko. Kan Yusuf dilempar ke dalam sumur, bukan ke dalam lubang. Di ayat itu mengatakan Yusuf dilempar ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Dalam bahasa aslinya, sumur itu adalah bor. Sama-sama kata dengan tutupan. Yusuf dilempar ke dalam lubang. Saudara bisa lihat, sama seperti yang di atas. Kejadian 39 itu memiliki detil yang berulang dari Kejadian 37. Sama-sama Yusuf menjadi istimewa, sama-sama ada konflik keluarga, sama-sama jubah itu ditanggalkan, sama-sama Yusuf dilempar ke dalam. Kalau satu itu konspirasi namanya. Wah, bisa-bisanya saya jadi atur-atur. Kalau dua kali namanya kebetulan. Tapi kalau tiga kali sudah cocok logi katanya masih ada. Kejadian 40 ayat 41 juga akan berulang. Kita tidak punya waktu banyak. Kita masuk langsung ke ayat 14. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Perhatikan apa yang diterima oleh Yusuf. Lalu ingat-ingat, di kisah penjualan Yusuf ada nggak cerita yang serupa? Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari lubang. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Perhatikan detail ini. Yang pertama, Yusuf dikeluarkan dari dalam lubang. Setelah dikeluarkan dari dalam lubang, Yusuf mengenakan pakaian. Yusuf berpakaian. Yang ketiga, ia pergi menghadap Firaun. Apa kisah selanjutnya, saudara? Setelah Yusuf menghadap Firaun, kisahnya bagaimana? Yusuf mendengarkan Firaun bercerita tentang mimpi. Ada tidak ya di Kejadian 37 penjualan Yusuf cerita yang modelnya seperti ini? Ada, saudara. Yang paling kita ingat di Kejadian 37, ada tidak cerita tentang mimpi? Ada. Tapi di Kejadian 37 bukan Yusuf mendengar mimpi, tetapi Yusuf bercerita tentang mimpi. Coba perhatikan, setelah menceritakan mimpinya, keesokan harinya Yusuf disuruh pergi oleh ayahnya untuk menemui saudara-saudaranya di Sikem.
Setelah disuruh pergi, Yusuf ditanggalkan jubahnya oleh saudara-saudaranya. Setelah ditanggalkan jubahnya, apa yang dilakukan pada Yusuf? Yusuf dimasukkan ke dalam lubang. Sama, tetapi berjalan terbalik. Yang satu dari kiri ke kanan, yang ini dari kanan ke kiri. Bukan hanya berlaku terbalik, peristiwanya juga terbalik. Ini mendengar, ini bercerita. Ini pergi, ini datang. Ini ditanggalkan, ini dipakai. Ini dilempar ke dalam lubang, ini dikeluarkan dalam polanya berulang. Jadi kejadian 40 dan 41 juga adalah pengulangan dari kejadian 37. Inilah sebenarnya polanya, bahwa kejadian 37 menyebabkan berulangnya peristiwa di kejadian 38, 39, 40, dan 41. Ada suatu masalah di kejadian 37 yang menyebabkan terjadinya ground up, pengulang. Nanti di rumah saudara coba baca lebih teliti kejadian 37. Di kejadian 37 itu hanya ada 3 nama yang disebut dari anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu 12. 11 yang terlibat konflik karena si Benyamin masih kecil. Dari antara 11 itu hanya 3 nama yang disebut. Pertama, Yusuf, kedua, Ruben, dan ketiga, Yehuda. Yusuf terlibat masalah di 37 karena dia gibah. Ruben punya hati yang mulia, ingin menyelamatkan Yusuf. Dan Yehuda ialah pelopor untuk menjual Yusuf. Kalau kita perhatikan dari 3 nama ini, yang bermasalah sebetulnya hanya 2 orang, yaitu Yusuf dan Yehuda. Ruben tidak ambil bagian dalam masalah ini, justru ia ingin menyelamatkan Yusuf. Jangan kaget saudara, dan ini bukan cocok logi. Kedua orang inilah yang mengalami ground up. Yusuf, Yehuda yang terlibat masalah, ia mengalami kejadian yang berulang di kejadian 38. Dan Yusuf yang bermasalah di kejadian 37, ia mengalami kejadian berulang di kejadian 39 dan saya akan ringkaskan. Kenapa terjadi ground up? Kenapa terjadi pengulangan? Pertama kita lihat Yehuda. Di kejadian 37, setelah Yusuf terjual, maka Yehuda dan saudara-saudaranya membawa jubah Yusuf yang sudah berlumur dengan darah anak kambing sebagai bukti palsu kepada Yakub, sambil berkata kepada ayahnya, tolong periksa. Apa yang saudara nilai tentang Yehuda? Selain ia jahat menjual saudaranya, apa yang saudara bisa nilai karakter Yehuda? Dia adalah seorang yang ditipu bapaknya sendiri, sampai bapaknya bersedih menganggap ia sudah kehilangan anak yang ia sangat kasih. Di kejadian 38, seperti yang kita ringkaskan tadi, Yehuda menemukan peristiwa yang sama. Ketika berhadapan dengan Tamar membawa bukti jubah Yehuda yang adalah tanggungan pengganti kambing, karena Yehuda berjanji kambing tapi tidak bawa kambing, diganti dengan jubah. Lalu di persidangan Tamar berkata, peristiwanya berulang, tetapi posisi Yehuda terbalik. Kalau di 37, Yehuda yang berkata kepada bapaknya, Hakirna. Tetapi di 38, Yehuda yang mendengar seseorang berkata kepada dirinya, Hakirna.
Kalau Yehuda tetap sebagai penipu, saudara, di Kejadian 38 ini, Yehuda bisa merespon Tamar. 1 tahun yang lalu rumah saya dirampok, jubah saya hilang, tongkat saya hilang, cincin pengenal saya hilang. Atau dia juga bisa berkata, oh 1 tahun yang lalu di perjalanan saya dirampok, tongkat saya hilang, jubah saya hilang. Maka Tamar tidak punya bukti lagi kalau yang bertanggung jawab adalah Yehuda. Itu mudah dipatahkan. Tetapi di kesempatan kedua ini, Yehuda memilih jalan yang lain. Ia tidak lagi menjadi seorang penipu, tetapi ia memilih jalan. Ia mengakui segala kesalahan. Ia menjadi seorang yang jujur. Ia mengakui, betul, sayalah ayah dari anak yang dikandung di kandungan Tamar. Perubahan Yehuda ini bukan sampai di sini saja. Di Kejadian 37 kita kenal Yehuda lah yang menyuruh saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf. Tetapi di Kejadian 44, saudara, ayat 33 sampai 34, ketika Benyamin itu anak kesayangan Yakub setelah Yusuf hilang, hendak ditawan di Mesir, Yehuda maju. Dia berkata, lebih baik aku yang menggantikan adikku. Di kesempatan yang lama, karena Yusuf itu dikasihi oleh ayahnya, Yehuda cemburu. Yehuda membenci Yusuf. Tetapi di kesempatan yang kedua, Benyamin, anak terkasih, hendak ditawan di Mesir. Yehuda maju ke depan. Biar aku saja yang ditawan. Aku tidak kuat melihat ayahku berduka 2 kali. Dia tidak lagi peduli siapa yang disayangi. Mau Simeon kek, mau Levi kek, mau Benyamin kek yang disayangi. Yang penting bagi dirinya, jangan sampai ayahku kecewa 2 kali. Maka ia menggantikan adiknya Benyamin. Yehuda yang tadinya adalah penjual saudaranya, ia berubah menjadi pembela saudara. Kron Hakdi merubah Yehuda yang tadinya penipu menjadi orang yang jujur, yang tadinya menjual saudara menjadi pembela saudara. Kita lanjut sedikit lagi. Sekarang kita berbicara tentang Yusuf yang mengalami ground habdi juga. Kejadian 37 ayat 2 dan 3, kita dapat menyimpulkan siapa Yusuf. Ada kata yang hilang di terjemahan bahasa Indonesia di ayat ketiga, kata dan, atau juga bisa diartikan maka. Kalau kita baca dengan terjemahan yang benar, maka segala yang terjadi di ayat kedua mempengaruhi apa yang terjadi di ayat yang ketiga. Yusuf itu sangat dikasihi oleh Yakub, bukan hanya dia anak dari istri yang ia kasihi, tetapi juga karena Yusuf sering melakukan ghibah. Jadi ia sering melaporkan yang jahat-jahat yang dilakukan oleh saudaranya, maka itu membuat ayahnya semakin sayang kepada Yusuf. Yusuf adalah orang yang egois. Ia menghalalkan segala cara, yang penting ia dikasihi oleh ayah. Di kesempatan kedua, di Kejadian 39, Yusuf berdiri di momen yang sama. Ia digoda oleh istri Potifar untuk berselingkuh. Kalau Yusuf egois,
ia bisa berselingkuh dengan istri Potifar. Dan baik-baik saja di depan Potifar. Tidak ada yang tahu. Tapi Yusuf tidak memilih menjadi orang yang egois. Ia memilih menjadi seorang yang loyal. Groundhog-Day, pengulangan dalam hidup Yusuf, merubah Yusuf yang tadinya seorang yang egois menjadi seorang yang loyal. Walaupun dua peristiwa ini berakhir dengan hal yang sama, sama-sama dimasukkan ke dalam lubang, tetapi Yusuf berubah. Groundhog-Day yang kedua untuk Yusuf di ayat 40 dan 41. Sebelum mengartikan mimpi Firaun, Yusuf selalu menilai dirinya mengapa dia berada di Mesir dengan pemikiran dia adalah korban. Perhatikan kata-kata di Kejadian 40 ayat 15. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dia merasa dirinya berada di Mesir itu karena kemalangan, itu karena kejahatan, itu karena dia diculik. Tetapi setelah mengartikan mimpi Firaun, perhatikan kata-kata Yusuf, mengapa dia berada di Mesir. Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului. Pola pikir Yusuf berubah. Ia tidak lagi memandang hidupnya bernasib jelek, bernasib buruk, tetapi ia memandang apa yang telah terjadi yang membuat ia sampai di Mesir itu karena Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin keselamatan keluarga Israel. Yusuf yang tadinya seorang hibah menjadi Yusuf seorang penyelamat. Pelajarannya saudara. Yang pertama, Groundhog-Day atau pengulangan dalam kehidupan manusia itu adalah gambaran tentang Tuhan yang penuh belas kasihan. Saudara, mari periksa hidup kita. Kita itu manusia yang berdosa. Perhatikan saja hidup masing-masing. Kita akan selalu berputar dengan dosa yang sama. Kalau yang suka menipu, ya setiap hari berputarnya tentang menipu. Aduh Tuhan, saya mau tobat hari ini. Baru ngomong gitu, 30 menit kemudian sudah nipu lagi. Yang hobinya omong kotor, ya berkutatnya di omong kotor. Yang hobinya bersinah, ya berkutatnya di persinahan. Yang hobinya mencuri, berkutatnya di mencuri. Saudara, setiap pagi saudara bangun, saudara periksa saja, kita selalu melakukan dosa yang bahkan kita sampai stres sendiri. Apa saya ini sudah punya tanda binatang ya? Kok bolak-balik itu aja masalah saya? Perhatikan juga di gereja. Kan semua berulang. Datang pagi-pagi, hai, duduk dengarkan, hai, pulang makan, pulang, selesai. Sahabat depan ya gitu juga. Semua berulang dalam hidup kita. Tetapi berulangnya kehidupan kita ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan itu sedang menunggu saudara. Walaupun ini berulang lagi, Tuhan itu tetap setia menunggu kita. Bayangkan Tuhan itu tidak punya kasih setia. Sekali kita berdosa langsung mati. Tapi itu kan nggak terjadi. Kita selalu punya kesempatan yang kedua. Setiap bangun pagi, kesempatan kedua.
Bangun pagi lagi, kesempatan kedua. Tuhan selalu menyediakan begitu banyak kesempatan kedua. Karena Tuhan penuh belas kasihan. Yang kedua, jika saya dan saudara mengalami groundhogging, rasanya berulang deh, rasanya udah pernah deh, kok gini lagi, gini lagi. Itulah saatnya kita memilih menjalani hidup lebih sesuai dengan kehendak. Sebetulnya saudara, setiap pagi ketika saudara bangun, Tuhan itu sedang bicara kepada kita anak. Anakku Kuku, anakku Andi, kata Tuhan. Anakku Pak Titus, kata Tuhan di pagi hari. Hari ini semua akan berulang seperti kemarin. Engkau akan melakukan segala sesuatu seperti hari kemarin. Tetapi aku masih menunggu untuk kembali. Pengulangan dalam hidup kita. Kalau saudara sadar kenapa hidup ini kok gitu-gitu saja, sebetulnya adalah langkah awal untuk datang lebih dekat kepada kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak. Mari kita menutup rangkaian ibadah kita kembali bangkit berdiri dan menyanyi dalam Sion 168. Maaf, 214. Sambil mengumumkan sebar dan sosial. Yesus menungguku masuk hatiku, sambut kedatangannya. Tak ada yang dapat ceraikan kamu. Oh, apakah jawabku?
Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak ya Tuhan oleh karena segala berkat dan anugerah yang kami terima. Tuhan, pada hari Sabat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan kami dari hari ke hari melakukan aktivitas yang sama ya Tuhan. Tetapi apakah yang kami lakukan tersebut boleh membuat kami lebih berubah, lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sedang menunggu kami ke dalam pertobatan, menunggu kami ke arah yang lebih baik. Kami masing-masing ya Tuhan punya masa lalu yang mungkin sangat buruk ya Tuhan. Masing-masing kami mempunyai sikap yang sangat buruk, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama kami. Kami mungkin mempunyai pikiran yang sangat buruk ya Tuhan, motivasi yang sangat buruk ya Tuhan. Biarlah kami dapat membersihkan hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah kiranya seluruh perbaktian yang kami lakukan pada hari Sabat ini menjadi bauan yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya berkati kami ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu menjadi bagian kami. Biarlah damai sejahtera menjadi bagian kami dari sekarang hingga Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat para tamu yang sudah hadir. Jangan pulang dulu, kita makan bersama-sama di bawah. Oke, pulang kita hati-hati atau Tuhan Yesus
Selamat